Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita akan mendengarkan kebenarannya sekali lagi. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami untuk mengerti kehendak Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerjakan apa yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang dituliskan oleh seseorang yang tidak disebutkan namanya kepada orang-orang Kristen yang bertujuan untuk meneguhkan iman mereka, yaitu yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara yang terkasih, jika seseorang meminta kita pergi ke sebuah tempat yang tidak kita mengerti dan tidak kita tahu apa tujuan kita berangkat ke sana, maka pasti kita akan menolak. Pasti kita akan bertanya-tanya, mengapa aku harus pergi? Aku tidak mengerti kemana aku harus pergi, dan aku tidak tahu apa gunanya aku pergi ke sana. Akan tetapi hal ini berbeda dengan apa yang dialami oleh Abraham ketika Allah menuntun dia dan meminta dia untuk pergi meninggalkan semua harta kekayaannya, tanah yang ia cintai, dan pergi ke sebuah tempat yang ia tidak tahu, tetapi ia tetap mau pergi. Karena apa? Karena ia tahu bahwa Tuhan akan menuntun dia. Ia tahu karena ia tidak akan dijatuhkan oleh Tuhan. Ia tahu kalau Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi dia. Abraham, bapa orang percaya. Kenapa? Ia disebut bapa orang percaya bukan karena ia taat, tetapi karena ia percaya maka ia taat. Sehingga iman seseorang akan membawa kita kepada ketaatan. Imanlah yang membawa seseorang menjadi taat, bukan taat menjadi beriman. Iman itu adalah pemberian daripada Allah. Ketika kita beriman, maka kita akan sungguh-sungguh taat kepada kehendak Tuhan. Perikop ini menjelaskan bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang harus berpegang kepada Tuhan dan semakin peka mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, ketaatan itu menjadi buah dari iman kita. Ketika kita berkata kita orang beriman, harusnya kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ketaatan akan membawa kita melihat pekerjaan Allah yang ajaib. Ketaatan akan membuka mata rohani kita sehingga kita akan semakin takjub kepada Tuhan. Kita mungkin sering bertanya, apa yang harus kulakukan? Tetapi kita sering tidak bertanya, Tuhan berbicaralah, tolonglah berbicara untuk aku dapat melakukan kehendak-Mu dengan taat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus akan menuntun setiap orang percaya untuk taat kepada Tuhan. Sehingga ketika kita tidak taat sampai saat ini, maka kita perlu bertanya apakah Roh Kudus benar-benar ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, ketika kita taat akan sesuatu yang kita telah mengerti itu sangat mudah sekali. Tetapi ketika kita diminta taat untuk sesuatu yang tidak kita mengerti, itulah namanya iman. Oleh karena itu, berimanlah dengan teguh, maka iman itu akan membawa kita kepada ketaatan. Yesus menjadi bukti bahwa ia taat, bahkan ia taat sampai mati. Filipi 2 ayat yang ke-8 mencatat bahwa Yesus itu sangat taat kepada Bapa, bahkan ia mau menyerahkan nyawanya. Yang sebenarnya ia bisa menolaknya, tetapi ia ingin memberikan bagaimana contoh teladan yang taat kepada kehendak Tuhan. Mati di kayu salib, sebenarnya dia bisa saja tidak melakukannya, tetapi ia terus mengambil itu. Mati di kayu salib sebagai kematian yang sangat hina, tetapi ia mau mengambilnya untuk membuktikan bahwa ia adalah Allah yang sejati, yang mampu menyamai standar Allah, membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh adalah Tuhan yang bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita sudah melihat ketaatan Yesus, maka kita diminta untuk sama seperti dia taat kepada kehendak Bapa.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kita diminta untuk taat kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam tahun-tahun yang akan datang. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, maka Roh Kudus akan terus menolong kita untuk semakin mengerti apa kehendak Tuhan. Kita diminta untuk taat. Masalah hidup tidak akan pernah selesai, tetapi kita diminta untuk taat. Bahkan taat di dalam penderitaan yang kita alami. Taat berdoa, taat meminta pertolongan Tuhan, taat berpegang kepada Dia. Oleh karena itu, saat kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka mintalah hati yang taat. Tuhan, berikanlah kami hati yang taat, supaya kita sama seperti Kristus yang taat kepada Bapa. Bukankah tujuan kita ialah menjadi sama seperti Yesus dalam hidup ini? Oleh karena itu, teruslah mintalah hati yang taat, dan mintalah Roh Kudus untuk terus memenuhi setiap hati kita. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di dalam surga, berikanlah kami kemampuan untuk taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus.